Selamat malam teman-teman. Pada hari ini kami akan menyampaikan presentasi mengenai materi Dynamic Host Configuration Protocol atau yang disebut dengan DHCP. Nah, pada presentasi kali ini kami juga akan melakukan demo terkait cara melakukan konfigurasi dan implementasi DHCP server ini pada perangkat klien. Sebelum kita melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan anggota tim kami. Dengan nama kelompok kami adalah kelompok Aciap Bios. Berikut adalah anggota kelompok kami. Di kelompok kami terdiri dari 5 orang, yang dimana saya sebagai moderator dengan nama Imade Gofal Dwi Ananta Prabawa dengan NIM 220040036. Saya IGD Adem Hendra Putra dengan NIM 2200400038. Saya dengan nama Kadek Gede Aridita Ramayananta dengan NIM 2200400061. Saya IGD Pudagus Hendra Putra dengan NIM 2200400668. Saya Putu Eka Pratama dengan NIM 2200400147. Apa saja sih materi yang akan kami sampaikan kali ini? Terdapat beberapa materi yang akan kami sampaikan, di antaranya adalah sejarah dan pengertian DHCP server, perbedaan dan cara kerja DHCP server, fungsi DHCP server, kelebihan dan kekurangan DHCP server, dan konfigurasi dan implementasi DHCP server, dan melakukan demo terkait konfigurasi dan implementasi DHCP server. Sejarah dan pengertian DHCP server akan dijelaskan oleh Saudara Rama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini akan membawakan materi tentang sejarah DHCP server. Pada awalnya, alamat IP ditugaskan secara manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan pada jaringan besar. Protokol Bootstrap atau biasa disebut dengan BOOTP dibuat pada tahun 1993 untuk memungkinkan pengalamatan otomatis pada komputer saat boot. Namun, BOOTP hanya dapat menangani alamat IP statis dan dinamis. Setelah itu, IETF menerbitkan RFC 1541 yang menjelaskan Dynamic Host Configuration Protocol atau disebut DHCP pada September tahun 1993. Ini adalah eksistensi dari BOOTP yang mengatasi keterbatasan tersebut. Versi awal DHCP dirilis pada Oktober pada tahun 1993, lalu versi berikutnya memiliki perbaikan dan fitur seperti RFC 2131 pada tahun 1997 dan RFC 2132 pada tahun 1997. Lalu materi berikutnya ada pengertian dari DHCP server. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP adalah protokol jaringan yang berjalan pada sebuah komputer atau perangkat jaringan yang bertindak sebagai server pusat untuk mengelola dan membagikan alamat IP, subnet mask, gateway default, server DNS, dan informasi konfigurasi jaringan lainnya. Sekian materi yang saya bawakan, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perbedaan DHCP server dengan DHCP client akan dijelaskan oleh Saudara Mahendra Adi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya akan membawakan materi yaitu perbedaan DHCP server dengan DHCP client. Yang pertama yaitu perbedaan berdasarkan fungsinya. DHCP server memberi alamat IP dan konfigurasi jaringan otomatis. Sedangkan DHCP client meminta dan menerima informasi dari DHCP server. Perbedaan kedua yaitu perbedaan dalam penggunaan. DHCP server menyediakan alamat IP unik, menghemat waktu dan mencegah kesalahan konfigurasi. DHCP client memudahkan pengguna jaringan tanpa perlu mengonfigurasi manual.
Perbedaan ketiga yaitu perbedaan berdasarkan cara kerja. DHCP server memberikan alamat IP kepada perangkat baru di jaringan, sedangkan DHCP client akan meminta konfigurasi jaringan yang akan digunakan pada perangkat ke DHCP server. Perbedaan keempat yaitu perbedaan berdasarkan wilayah tanggung jawab. DHCP server bertanggung jawab menyediakan alamat IP dan konfigurasi pada router dan server dalam jaringan. Sedangkan DHCP client bertanggung jawab meminta alamat IP untuk perangkat pengguna akhir seperti komputer atau laptop. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi mengenai fungsi DHCP server akan dijelaskan oleh Saudara Eka Pratama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Fungsi DHCP server ada 3. Yang pertama, menetapkan alamat IP otomatis. DHCP secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, serta memudahkan koneksi. Fungsi yang kedua, manajemen alamat IP terpusat. DHCP menyediakan manajemen terpusat untuk alamat IP, menghemat waktu administrator, dan memungkinkan penggunaan yang efisien. Fungsi yang ketiga, penggunaan pada jaringan besar. DHCP cocok untuk jaringan besar karena dapat mengelola banyak perangkat secara bersamaan dan memudahkan pemetaan IP dan pekerjaan administrator. Baik, sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi mengenai kelebihan dan kekurangan DHCP server ini akan dijelaskan oleh Saudara Agus Pranata. Baik, terima kasih atas waktunya. Kelebihan dan kekurangan DHCP server. Yang pertama adalah kelebihan DHCP server, memberikan alamat IP otomatis, menghemat waktu administrator dan klien. Selanjutnya, memperbarui IP secara otomatis, meningkatkan keamanan jaringan. Konfigurasi terpusat memudahkan manajemen jaringan dan menghindari kesalahan. Yang kedua adalah kekurangan DHCP server. Rentan terhadap serangan man in the middle, mengancam keamanan jaringan. Yang kedua yaitu risiko server tunggal. Jika server gagal, koneksi ke jaringan bisa terganggu, menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan pada produktivitas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi atau konfigurasi dan implementasi DHCP server pada perangkat klien akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, dari sisi server, kami menggunakan virtual machine Ubuntu server, di mana pada Ubuntu server ini akan diinstal DHCP server. Nah, sebelum melakukan konfigurasi network, saya akan memberikan gambaran atau aplikasi yang kami gunakan dalam melakukan implementasi DHCP server ini. Perlu diketahui, aplikasi yang kami gunakan adalah aplikasi VM Workstation Pro. Nah, sebelum melakukan konfigurasi DHCP server tersebut, ada 2 hal yang perlu dilakukan, yaitu melakukan penginstalan Ubuntu server dan perangkat Windows pada virtual machine tersebut. Setelah selesai, pada Ubuntu server perlu dilakukan konfigurasi network. Nah, konfigurasi network ini kami menggunakan jaringan tipe Bridge dengan interface NIC Wi-Fi agar Ubuntu server dapat terhubung langsung ke jaringan lokal yang digunakan. Setelah selesai melakukan konfigurasi network tersebut, hidupkan VM Ubuntu server. Nah, setelah Ubuntu server hidup, kemudian bisa dilakukan login untuk bisa masuk ke dalam Ubuntu server. Setelah masuk, sebelum menginstal DHCP server,
dapat melakukan update pada Ubuntu server dengan mengetikkan perintah sudo apt-get update, kemudian masukkan password yang diminta. Nah, berikut adalah gambar dari perintah tersebut dan hasilnya. Bisa dilihat bahwa perintah tersebut adalah melakukan update pada Ubuntu server yang digunakan dengan menggunakan perintah sudo apt-get update seperti gambar di atas. Nah, setelah melakukan update pada Ubuntu server, selanjutnya kita dapat melakukan install DHCP server dengan cara mengetikkan perintah sudo apt-get install isc DHCP server. Setelah mengetikkan perintah tersebut, maka Ubuntu server akan mulai menginstal package DHCP server. Nah, pada gambar ini sebelumnya kami telah melakukan install terlebih dahulu. Sehingga ketika melakukan perintah yang sama lagi, maka package dari DHCP server tersebut akan dilakukan update atau upgrade. Seperti pada gambar ini. Ini merupakan walaupun perintahnya melakukan install, tapi hasilnya di sini adalah melakukan update karena sebelumnya DHCP server telah ada pada Ubuntu server. Langkah keempat setelah melakukan install pada DHCP server adalah mengecek interface jaringan dan IP pada Ubuntu server. Untuk melakukan itu kita dapat memberikan perintah yaitu perintah if_a. Perintah tersebut akan menampilkan informasi terkait interface pada Ubuntu server, di mana terdapat dua interface di sini. Yang pertama interface loopback dan yang kedua adalah interface INS33. Nah, INS33 ini adalah interface Ubuntu server untuk terhubung ke jaringan lokal. Atau kita bisa simpulkan secara sederhana bahwa INS33 ini adalah suatu penghubung Ubuntu server dengan jaringan lokal. Nah, INS33 ini memiliki IP yaitu 192.168.1.67. Nah, setelah mengetahui interface dari Ubuntu server yang digunakan, selanjutnya melakukan konfigurasi interface DHCP server. Untuk melakukan konfigurasi tersebut, kita dapat melakukan perintah sudo pico /etc/default/isc DHCP server untuk membuka file konfigurasi interface DHCP server. Setelah file terbuka, tambahkan nama interface pada bagian interface v4. Nah, berikut adalah gambar perintah dan hasilnya. Pada gambar di bawah merupakan gambar dari file konfigurasi interface dari DHCP server, yang dimana dapat ditambahkan interface dari Ubuntu server kita. Atau pada studi kasus ini adalah nama interface-nya INS33. Setelah selesai, dapat melakukan menyimpan file dengan cara klik Ctrl+T, kemudian Enter, kemudian Ctrl+X untuk menyimpan file hasil konfigurasi. Setelah konfigurasi interface selesai, selanjutnya kita melakukan konfigurasi DHCP server. Konfigurasi DHCP server ini dapat menggunakan perintah sudo pico /etc/dhcp/dhcpd.conf untuk membuka file konfigurasi dari DHCP server. Berikut adalah gambar perintah dan hasil dari perintah tersebut. Nah, pada gambar ini terdapat beberapa hal yang perlu kita konfigurasi. Yang pertama adalah mengkonfigurasi option domain name, di mana kami membuat domain name dengan nama berhasil_example.org. Kemudian terdapat option domain name server,
yang dimana option domain name server ini kami tidak melakukan perubahan apapun atau sesuai dengan default dari file DHCP server. Kemudian terdapat juga default list time 600, kemudian max list time 7.200. 600 dan 7.200 ini merupakan satuan detik. Nah, default list time dan max list time ini kami tidak melakukan perubahan apapun atau sesuai dengan default dari file DHCP server. Nah, kemudian terdapat konfigurasi subnet, range, option routers, dan option domain name servers. Subnet di sini kami melakukan konfigurasi sesuai dengan network ID pada jaringan lokal, yaitu 192.168.1.0 dengan netmask 155.255.255.0. Kemudian untuk range-nya kami hanya memberikan 20 perangkat saja yang dapat terhubung ke dalam DHCP server, sehingga range yang kami berikan adalah 192.168.1.100 hingga 192.168.1.120. Untuk option routers, kami memberikan IP routers pada jaringan lokal, yaitu 192.168.1.1. Kemudian untuk domain name server, kami memberikan 192.168.1.100 dan 192.168.1.200. Setelah selesai melakukan konfigurasi dari file DHCP server ini, selanjutnya file tersebut dapat disimpan. Nah, setelah melakukan konfigurasi DHCP server dan disimpan, lakukan restart dan lihat status DHCP server. Untuk melakukan restart, bisa mengetikkan perintah sudo systemctl restart isc DHCP server. Dan perintah untuk melihat status DHCP server adalah sudo systemctl status isc DHCP server. Berikut adalah hasil dari kedua perintah tersebut. Dapat dilihat bahwa pada gambar di bawah, status dari DHCP server telah berjalan atau running. Itulah tadi konfigurasi dari DHCP server dari sisi server. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dari sisi klien agar perangkat klien dapat mengakses IP dari DHCP server tersebut. Nah, sama seperti halnya sebelum melakukan atau menghidupkan virtual machine Ubuntu tadi, kita juga harus melakukan konfigurasi network pada perangkat klien, di mana perangkat klien ini kami menggunakan Windows 10 virtual machine. Pada network perangkat klien ini kami juga menggunakan VMnet 0 yang tipe connection-nya branch. Nah, setelah konfigurasi network selesai, virtual machine Windows 10 dapat dibuka. Setelah terbuka, silakan buka CMD. Pada CMD bisa diketikkan ifconfig/all untuk melihat seluruh konfigurasi jaringan pada perangkat. Scroll dan cari bagian Ethernet adapter Ethernet. Nah, inilah gambar dari perintah tersebut, di mana gambar ini menandakan bahwa konfigurasi yang kita lakukan tadi pada DHCP server di sisi klien telah berhasil diakses oleh perangkat layar, di mana perangkat klien ini merupakan Windows 10. Bisa dilihat beberapa konfigurasi pada DHCP server tadi, yaitu konfigurasi tentang domain name, yaitu berhasil example.org. Kemudian juga DHCP server IP-nya adalah 192.168.1.70. Yaitu IP dari Ubuntu server. Kemudian terdapat juga DNS server yang telah kita konfigurasi tadi pada Ubuntu server pada bagian DHCP server, yaitu 192.168.1.100
192.168.1.200 muncul pada perangkat klien. Dan yang terakhir adalah IP path address yang didapatkan oleh perangkat klien adalah 192.168.1.100 yang masih sesuai dengan range yang kita berikan pada DHCP server. Nah, itulah presentasi mengenai konfigurasi dan implementasi DHCP server pada sisi server dan sisi klien. Selanjutnya, saya akan mendemokan secara langsung bagaimana kita melakukan konfigurasi DHCP server pada sisi server dan dapat diakses oleh perangkat klien secara langsung. Sekarang saya akan melakukan demonya. Kita buka dulu VMworks Workstation Pro. Nah, pada VMworks ini kita terlebih dahulu buka pengaturan network adapter connection-nya. Dengan cari di start Windows-nya, kemudian buka virtual network editor. Pada virtual network editor ini, kita harus menambahkan tipe connection branch dengan cara klik change settings. Nah, kemudian tambahkan VMnet 0 dengan tipe branch. Setelah ditambahkan, kemudian pilih tipe connection yang akan digunakan, di mana tipe connection yang saya gunakan di sini adalah tipe connection branch dengan interface MediaTek Wi-Fi 6 MT7921, yaitu Wi-Fi adapter dari laptop saya, agar bisa nantinya diakses oleh Ubuntu untuk dapat mengakses jaringan lokal yang kita gunakan. Klik OK. Nah, setelah selesai konfigurasi network tersebut, pada bagian network adapter ini, kita gunakan VMnet 0 sebagai interface network adapter kita pada Ubuntu server. Nah, VMnet 0 ini tadi sudah kita setting tipe connection-nya adalah branch. Nah, setelah menggunakan VMnet 0, kita bisa klik OK. Setelah konfigurasi network selesai, kita bisa jalankan Ubuntu server kita. Tunggu sebentar agar Ubuntu server kita dapat hidup. Masukkan nama dari user Ubuntu server, kemudian passwordnya. Ini adalah tampilan ketika user berhasil login ke dalam Ubuntu server. Untuk menghilangkan tulisan di atas agar tidak mengganggu penglihatan, dapat menggunakan perintah clear agar semua tulisan sebelumnya dapat hilang. Nah, setelah Ubuntu server hidup, kita harus melakukan update terlebih dahulu pada Ubuntu server dengan cara ketikkan perintah sudo apt get update. Nampaknya ada typo sedikit tadi ketika perintahnya. Kita dari dulu. Ubuntu server sudah mulai melakukan update pada package-nya. Nah, setelah selesai, kita dapat menginstal DHCP server dengan cara mengetikkan perintah sudo apt get install isc DHCP server. Nah, setelah install DHCP server selesai, langkah selanjutnya adalah mengecek IP dan interface pada perangkat Ubuntu server yang digunakan. Kita kosongkan dulu terminalnya. Untuk mengecek
IP dan interface-nya, kita dapat menahan perintah MA. Nah, bisa dilihat bahwa interface yang digunakan di sini adalah hanya dua. Yang pertama itu untuk loopback dan yang kedua adalah ENS33. ENS33 ini merupakan interface yang menghubungkan jaringan lokal dengan Ubuntu server. Dan IP yang digunakan adalah 192.168.1.107/24 sebagai IP Ubuntu server kita. Nah, setelah interface-nya diketahui, selanjutnya kita dapat melakukan konfigurasi pada interface DHCP server dengan cara mengetikkan perintah sudo pico /etc/default/isg DHCP server. Nah, setelah file konfigurasi terbuka, tambahkan ENS33 pada interface v4. Jika terdapat interface lain pada Ubuntu server juga bisa ditambahkan di bawahnya. Setelah melakukan konfigurasi pada file interface ini, kita bisa menyimpannya dengan cara klik Ctrl+V, Enter. Kemudian keluar dari file dengan cara Ctrl+X. Bersihkan terminal. Selanjutnya, setelah selesai melakukan konfigurasi interface, kita selanjutnya melakukan konfigurasi file DHCP server yang merupakan file terpenting atau konfigurasi terpenting untuk menjalankan DHCP server ini. Dengan cara mengetikkan perintah setelah mengetikkan perintah sudo pico /etc/dhcp/dhcpd.conf, maka file konfigurasi DHCP server pun terbuka. Nah, pada file ini kita melakukan beberapa konfigurasi, yaitu memberikan domain name dengan nama berhasil.example.org, kemudian untuk option domain name server kita biarkan saja seperti default, bawaan dari DHCP server. Default last time 600 juga merupakan default bawaan DHCP server, yang dimana 600 tersebut adalah satuan detik, serta max list time 7200 yang juga merupakan bawaan dari DHCP server yang kita tidak ubah. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan perubahan, bisa dengan menambahkan atau mengurangi angka-angka ini. Kemudian untuk subnet kita tetapkan atau saya tetapkan sesuai dengan router network ID yaitu 192.168.1.0 dengan netmask 255.255.255.0. Untuk range-nya saya tetapkan 20 perangkat saja, yang dimana artinya saya akan menetapkan range 192.168.1.100 hingga 192.168.1.120, di mana option routers mengikuti IP routers jaringan lokal yang ada di rumah saya, yaitu 192.168.1.1. Kemudian option domain name server di sini adalah 192.168.1.1.100, kemudian 192.168.1.200. Setelah melakukan konfigurasi, silakan simpan dengan cara mengklik Ctrl+T, Enter, kemudian keluar dari file. Bersihkan layar. Setelah melakukan konfigurasi DHCP server, pada file DHCP server selanjutnya restart DHCP server dengan cara ketikkan perintah sudo systemctl restart isg DHCP server. Setelah melakukan restart, langkah selanjutnya adalah melakukan atau mengecek status DHCP server apakah telah running atau belum. Nah, bisa dilihat di sini bahwa DHCP server yang telah dikonfigurasi tadi telah running itu atau aktif. Selanjutnya bisa dilihat
apakah DHCP server ini sudah bisa diaplikasikan ke perangkat klien dengan cara membuka perangkat klien, yang dimana di sini saya menggunakan Windows 10. Nah, pada Windows 10, network adapter juga menggunakan tipe connection bridge. Nah, sini. Yang dimana VMnet 0 merupakan tipe connection bridge yang telah kita konfigurasi tadi. Setelah selesai konfigurasi network dari perangkat klien, selanjutnya kita hidupkan perangkat kliennya. Nah, setelah Windows terbuka, kemudian kita cek di bagian CMD. Buka bagian CMD, kemudian ketikkan perintah ifconfig. Nah, ini merupakan hasil perintah dari ifconfig/all, di mana perintah tersebut adalah perintah untuk menampilkan semua interface network atau jaringan pada komputer yang digunakan. Nah, pada bagian Ethernet adapter Internet, di sini telah terhubung ke DHCP server, di mana di sini terdetek bahwa terdapat connection spesifik DNS suffix dengan name berhasil example.org, yang dimana merupakan domain name yang kita buat tadi pada DHCP server. Kemudian juga terdapat beberapa hal di sini, yaitu IP4 address-nya, di mana di sini adalah 192.168.1.100 yang merupakan IP address yang didapatkan dari DHCP server tadi. Kemudian terdapat juga DHCP server dengan IP 192.168.1.17 yang merupakan IP address dari Ubuntu server. Kemudian terdapat juga DNS server, yang dimana terdapat 192.168.1.100 dan juga 192.168.1.200 yang sudah sesuai dengan konfigurasi DNS server pada DHCP server yang telah kita konfigurasi tadi. Nah, itulah cara konfigurasi dan implementasi DHCP server ke perangkat klien. Sekian penyampaian materi kami terkait DHCP dan juga demo yang kami lakukan untuk konfigurasi dan implementasi DHCP server pada klien dengan menggunakan virtual machine Ubuntu dan Windows 10. Ubuntu server sebagai sisi server dan Windows 10 sebagai sisi klien. Nah, dengan berakhirnya sesi demo ini juga, maka telah berakhir juga sesi presentasi yang kami sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila kami salah dalam menyampaikan materi atau terdapat kata-kata yang kurang tidak mengenakan. Akhir kata, saya sebagai moderator dan mewakili seluruh tim menutup presentasi kami kali ini. Terima kasih.